Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Oracle 19c. Pembahasannya sendiri itu nanti akan meliputi arsitektur dari Oracle 19c dan fitur-fitur terbarunya. Yang pertama, pengenalan Oracle Database. Oracle Database adalah database pertama yang dirancang untuk komputasi grid perusahaan. Cara paling fleksibel dan hemat biaya untuk mengelola informasi dan aplikasi. Komputasi grid perusahaan menciptakan kumpulan besar server dan penyimpanan modular standar industri. Jadi Oracle Database ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang skalanya itu sudah besar. Karena perusahaan besar tentunya butuh ruang lingkup yang lebih banyak dalam database-nya. Selanjutnya di sini ada beberapa versi terakhir dari Oracle. Yang pertama itu ada Oracle 11G. Ini rilis pada tahun 2008. Selanjutnya ada Oracle 12C, rilis pada tahun 2014. Dan di sini ada Oracle 18C, rilis pada tahun 2018. Dan yang keempat ini ada Oracle 19C, rilis pada 2019. Dan akan didukung hingga 2023 dengan dukungan diperpanjang tersedia hingga 2026. Sebelumnya sekarang sudah ada Oracle 21C, tapi masih belum stable versinya. Jadi saya bahas yang sudah final dan tinggal dukungan-dukungannya saja. Selanjutnya, sebelum langsung membahas Oracle 19C, di sini saya akan breakdown dulu beberapa versi-versi Oracle yang sebelumnya, dari 11C, 12C, 18C, dan nanti terakhir kita bedah besar-besaran, breakdown besar-besaran itu Oracle 19C. Singkat saja, pada Oracle 11G dirilis pada tahun 2008. Versi 11G adalah rilis versi database Oracle yang lebih lama. Ini adalah fitur yang tak ternilai yang tidak memiliki versi Oracle sebelumnya. Versi 11G menawarkan kemampuan untuk melihat tabel kembali ke masa lalu. Versi ini memperkenalkan pengembang SQL berharga yang menghadirkan alat antarmuka atau interface pengguna grafis bagi pengembang untuk melakukan query, define, atau mengontrol data dengan lebih efisien. Jadi sudah bisa dalam bentuk GUI, bukan lagi CLI saja. Selanjutnya, Oracle 12C. Nah, Oracle 12C ini dirilis pada tahun 2014. Oracle secara resmi merilis versi 12C yang merupakan pertama di seri C. RDBMS ini berperforma tinggi, ditetapkan dengan C, bukan G, karena ini adalah versi pertama Oracle yang dirancang untuk bekerja di cloud. Jadi ada apa istilahnya, ini bisa menjadikan teori baru bahwa C ini merupakan yang sudah bisa mendukung bekerja secara cloud ya. Terus versi Oracle ini sangat memudahkan bisnis untuk mentransisikan informasi database Oracle yang ada di komputer kita ke cloud. Versi 12C telah memperkenalkan 500 fitur baru ke dalam Oracle Database. Fitur yang paling menonjol adalah pluggable database dan arsitektur multi-tenantnya. Selanjutnya Oracle 18C. Oracle version 18C adalah salah satu versi terbaru yang akan dirilis sebagai database otonom. Biasanya juga dikatakan database self-driving ya. Ini mengamankan data dan memperbaiki diri sendiri, jadi sudah otonom, tidak bergantung pada pihak lain. Versi 18C tersedia untuk Oracle Cloud atau on-site premise atau tempat di tempat. Versi ini telah memulai struktur penamaan versi Oracle baru berdasarkan tahun rilisnya 2018. Jadi ini juga masuk pada seri C. Oleh karena itu tidak ada rilis antara 12C dan 18C. Jadi setelah 12 itu langsung 18C. Selanjutnya yang akan kita breakdown besar-besaran yaitu Oracle 19C. Nah, kita overview dulu. Oracle 19C adalah database multimodel yang memberikan dukungan penuh untuk data relasional dan data-data non-relasional seperti JSON, XML, teks, spasial, dan data grafik. Selain itu, database Oracle memungkinkan akses SQL ke data non-relasional, misalnya JSON dan XML, menggunakan ekstensi SQL atau API asli. Untuk overview untuk Oracle 19C. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai arsitekturnya. Nah, di sini kita bisa lihat gambarannya arsitektur dari Oracle 19C ini. Di sini ada client application atau client process. Lalu di sini mengkonekkan paketnya, listener,
Selanjutnya akan dikonekkan ke server proses. Nah, di dalam server proses ini, semuanya ini berada dalam database server. Lalu untuk pengaksesannya di sini terdapat dua jenis, yaitu data files dan system files. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi database Oracle ini terdiri dari setidaknya satu instance database dan satu database. Instance database menangani memori dan proses. Database terdiri dari file fisik yang disebut file data dan dapat berupa database non-container atau database container multi-tenant, seperti yang saya katakan di awal tadi. Database Oracle juga menggunakan beberapa file system database selama operasinya. Arsitektur database single instant terdiri dari satu instan database dan satu database. Ada hubungan satu ke satu antara database dan instan database. Beberapa database instan tunggal dapat diinstal di mesin server yang sama. Arsitektur database Oracle Real Application Cluster atau biasa kita kenal dengan Oracle RAC. Nah, terdiri dari beberapa instan yang berjalan di mesin server terpisah. Semuanya berbagi database yang sama. Cluster mesin server muncul sebagai server tunggal di satu ujung dan pengguna akhir serta aplikasi di ujung lainnya atau kliennya. Konfigurasi ini dirancang untuk ketersediaan tinggi, skalabilitas, dan kinerja kelas atas. Cocok untuk untuk peruntukan Oracle Database sendiri, yaitu untuk perusahaan yang berskala besar atau bisnis berskala besar. Selanjutnya listener. Listener adalah proses server database. Nah, ini menerima permintaan klien membuat koneksi ke contoh database. Jadi listener ini yang men-trigger. Nah, seperti itu. Kita sudah tahu ya, listener itu kan biasanya sudah paham, orang IT pasti paham listener itu seperti apa. Listener dapat berjalan secara lokal di server database atau berjalan dari jarak jauh. Lingkungan Oracle RAC yang khas dijalankan dari jarak jauh, seperti itu. Selanjutnya kita breakdown lagi. Nah, di sini pembahasannya akan mengenai dari database instannya sendiri. Kan tadi sudah secara umum, lalu kita masuk ke database instannya. Instan database berisi sekumpulan proses latar belakang Oracle database dan struktur memori, seperti yang kita bisa lihat pada gambar di samping ini. Struktur memori utama adalah SGA atau System Global Area dan program Global Area atau PGA. Proses latar belakang beroperasi pada data yang disimpan atau file data dalam database dan menggunakan struktur memori untuk melakukan pekerjaannya. Oracle Database juga membuat proses server untuk menangani koneksi ke database atas nama program klien dan untuk melakukan pekerjaan program klien, misalnya parsing dan running SQL statement, retrieving dan returning hasil atau memberikan hasil ke program klien. Jenis proses server ini juga disebut dengan proses latar depan. Oke, selanjutnya kita breakdown lagi. Kita bahas di dalam database instan atau instant database tadi ada SGA. Nah, di sini akan kita bahas SGA-nya. Apa arsitektur SGA? SGA atau Sistem Global Area adalah area memori yang berisi data dan informasi kontrol untuk satu instan Oracle database. Semua proses server dan latar belakang berbagi SGA. Ketika kita memulai instan database, jumlah memori yang dialokasikan untuk SGA akan ditampilkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai arsitekturnya atau komponen-komponennya. Sebenarnya ini nanti ada pembahasan lain, cuma di sini saya langsung merangkumnya menjadi satu pembahasan. SGA mencakup struktur data berikut. Dari yang sini kita bisa lihat. Nah, di sini saya sudah merangkumnya. Yaitu yang pertama ada shared pool, menyimpan berbagai konstruksi yang dapat dibagikan di antara pengguna. Misalnya, komponen bersama menyimpan parsen dari SQL, kode PL/SQL, parameter sistem, dan informasi kampus data. Selanjutnya ada flashback buffer, merupakan komponen opsional di SGA. Ketika flashback database diaktifkan, proses latar belakang yang disebut recovery writer process atau RWR itu akan dimulai. Selanjutnya, database buffer cache adalah area memori yang menyimpan salinan blok data yang dibaca dari file data. Selanjutnya ada database short flash cache, merupakan ekstensi memori opsional dari cache buffer database untuk database yang berjalan di Solaris atau Oracle Linux. Jadi ini sifatnya opsional juga. Lalu ada redo log buffer, merupakan buffer melingkar di SGA yang menyimpan informasi tentang perubahan yang dibuat ke database. Jadi kita bisa istilahnya
redo entries ya, bisa kita kenal dengan hal tersebut. Selanjutnya ada Larger Pool, menyediakan alokasi memori yang besar untuk user global area atau UGA untuk server bersama dan antarmuka Oracle XE. Buffer besar yang digunakan dalam eksekusi pernyataan paralel, buffer untuk recovery manager atau airman, dan sisipan yang ditangguhkan, itu untuk Larger Pool. Lalu ada in-memory area, itu merupakan komponen opsional yang memungkinkan objek, yaitu tabel, partisi, dan tipe lainnya untuk disimpan dalam memori dalam format baru yang dikenal sebagai format kolom. Selanjutnya, Memo Optimize Pool merupakan komponen opsional yang memberikan kinerja skalabilitas tinggi untuk query berbasis kunci atau key. Selanjutnya, Shared atau IO Pool atau secure file. Digunakan untuk operasi input-output besar pada secure file large object atau LOPS. Selanjutnya ada Streams Pool, menyimpan pesan antrean buffer dan menyediakan memori untuk proses pengambilan dan penerapan Oracle Streams. Selanjutnya ada Java Pool, digunakan untuk semua kode dan data Java khusus sesi di Java Virtual Machine atau JVM. Selanjutnya yang terakhir ada Fixed SGA, merupakan area housekeeping internal yang berisi informasi umum tentang status database dan instant database dan informasi yang dikomunikasikan antar proses. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai PGA, arsitektur dari PGA sendiri. Kita breakdown lagi. PGA atau Program Global Area adalah wilayah memori non-shared yang berisi data dan informasi kontrol secara eksklusif untuk digunakan oleh server dan proses latar belakang. Dalam lingkungan server khusus, satu PGA dibuat untuk setiap server dan proses latar belakang yang dimulai. Setiap PGA terdiri dari ruang tumbukan, area hash, area penggabungan bitmap, dan area global pengguna atau UGA. PGA dibatalkan alokasinya ketika server terkait atau proses latar belakang yang menggunakannya di-terminate atau dihentikan. Kita bisa lihat alur dari arsitekturnya itu seperti ini, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai background process, karena ini banyak disinggung dari tadi. Background process adalah bagian dari instant database dan melakukan tugas pemeliharaan yang diperlukan untuk mengoperasikan database dan dimaksimalkan kinerja untuk banyak pengguna. Setiap proses latar belakang melakukan tugas unik, tetapi bekerja dengan proses lainnya. Oracle Database membuat proses latar belakang secara otomatis saat kita memulai instance database. Proses latar belakang yang ada bergantung pada fitur yang digunakan dalam database. Itu untuk background process. Untuk arsitekturnya sendiri ini masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya di sini pembahasan kita adalah fitur-fitur terbaru dari Oracle 19c. Sebenarnya ini banyak, maksudnya banyak itu terbagi-bagi lagi. Cuman di sini saya langsung menggabungkan atau mengelompokkan yang benar-benar baru dan tidak ada di Oracle sebelum-sebelumnya. Yang pertama yaitu query quarantine. Selanjutnya ada JSON support, ada automatic indexing, hybrid partitions table, active data guard. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Query quarantine. Ini merupakan fitur baru yang ada di Oracle 19c. Dengan Oracle Resource Manager, Oracle memiliki cara untuk membatasi dan mengatur penggunaan sumber daya seperti CPU dan input-output, serta memiliki kemampuan untuk menjaga eksekusi query yang berjalan lama yang melebihi ambang batas yang sudah ditentukan. Jadi kita bisa membatalkan atau menghentikan query yang berjalan lama dari ambang batas yang ditentukan, katakanlah 10 menit. Yang baru dari Oracle 19c adalah konsep baru karantina SQL, di mana jika pernyataan SQL tertentu melebihi batas sumber daya yang ditentukan, di mana sumber daya tersebut ditetapkan melalui Oracle Resource Manager, maka Resource Manager akan menghentikan eksekusi pernyataan itu dan mengkarantina rencana tersebut. Seperti itu untuk fitur query quarantine yang ada pada Oracle 19c. Selanjutnya JSON support. Nah, untuk fitur ini penyederhanaan sintaks untuk fungsi JSON dan memungkinkan kemampuan untuk melakukan pembaruan sebagian JSON. Selain itu, menyediakan Soda API untuk Node.js, C,
Python, dan Java. Berikut beberapa peningkatan pada fungsionalitas JSON dalam database Oracle. Yang pertama itu ada JSON Object Enhancement. Selanjutnya ada JSON Merge Page. Lalu ada JSON Serials. Selanjutnya ada Mapping of JSON Data to and from SQL Object Type. Selanjutnya juga ada SQL Nested Clause instead of JSON Table. Selanjutnya juga ada GeoJSON Data Support. Jadi sudah ini sudah mendukung untuk file GeoJSON atau data GeoJSON ya. Materialize View Support for Queries Containing JSON Table. Jadi ini sudah mendukung yang bentuknya itu API ya, seperti GeoJSON, seperti itu kan API. Selanjutnya ada Automatic Indexing. Oracle 19c menawarkan fitur algoritma pembelajaran mesin yang menyediakan penyesuaian indeks konstan. Algoritma ini menghasilkan peningkatan kinerja sistem dan penghematan biaya. Setelah beberapa kali digunakan, versi database ini akan membuat indeks yang memungkinkan rencana yang lebih efisien untuk setiap kumpulan datanya. Selanjutnya ada Hybrid Partitions Table. Ini merupakan penggabungan tabel partisi internal klasik dengan tabel partisi eksternal Oracle untuk membentuk partisi yang lebih umum yang disebut tabel berpartisi hybrid. Hybrid Partition Table ini memungkinkan kita untuk dengan mudah mengintegrasikan partisi internal dan partisi eksternal yang berada di sumber luar database, di mana nantinya itu akan diintegrasikan ke dalam tabel partisi tunggal. Menggunakan fitur ini juga memungkinkan kita untuk dengan mudah memindahkan partisi nonaktif ke file eksternal untuk solusi penyimpanan yang lebih murah. Partisi tabel yang dipartisi hybrid dapat berada di ruang tabel Oracle dan sumber eksternal, seperti file Linux dengan catatan nilai yang dipisahkan dengan koma atau CSV record, file dihadap distribute file system atau HDFS dengan server Java atau object store di cloud. Itu untuk hybrid partitions table. Selanjutnya ada Active Data Guard. Dari namanya ini sudah mencakup keamanan. Oracle Data Guard memastikan ketersediaan tinggi, pelindungan data, dan pemulihan bencana untuk data perusahaan. Oracle Data Guard menyediakan serangkaian layanan lengkap yang membuat, memelihara, mengelola, dan memantau satu atau lebih database untuk memungkinkan produksi database Oracle agar dapat bertahan dari bencana atau kerusakan data. Oracle Data Guard menyimpan database standby ini sebagai salinan dari database produksi. Kemudian, jika database produksi tidak tersedia karena pemadaman yang direncanakan atau tidak direncanakan, Oracle Data Guard dapat mengalihkan database siaga ke peran produksi, meminimalkan waktu henti yang terkait dengan pemadamannya. Jadi ini bisa dibuat untuk pencadangan untuk fitur Active Data Guard yang terbaru pada Oracle 19c ini. Selanjutnya, di sini saya memberikan alasan kenapa harus upgrade ke 19c. Di sini ada 3 alasan. Yang pertama yaitu kebijakan dukungan seumur hidup Oracle hanya mengikuti versi terbaru mereka. Jadi untuk support versi Oracle itu hanya pada Oracle terbaru. Mungkin dari 18c, 19c, dan mungkin yang akan datang ini 21c. Tapi untuk sekarang yang pastinya paling tidak kita sudah upgrade ke 19c. Jika tidak meningkatkan dari versi yang lebih lama, dukungan akan berakhir dan kita akan ketinggalan tanpa bantuan Oracle untuk masalah yang mungkin kita hadapi. Jadi di dokumentasi Oracle biasanya tidak akan memberikan solusi ketika support pada version database yang kita gunakan itu sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, yang kedua yaitu alasannya sistem operasi yang lebih baru hanya mendukung program database yang lebih baru. Beberapa versi Oracle yang lebih lama tidak didukung pada sistem operasi yang lebih baru dan kemungkinan besar dijalankan oleh kita. Jika tidak terus memutakhirkan versi database yang kita miliki, kita akan mengalami masalah saat memutakhirkan sistem operasi yang kita pakai. Jadi mau tidak mau kita menggunakan sistem operasi yang baru, kita juga harus upgrade versi Oracle kita yang terbaru agar mendapatkan dukungan dari Oracle atau support dari Oracle. Selanjutnya, yang ketiga, kita perlu mempertimbangkan keamanan. Ini ada hubungannya dengan fitur yang terakhir tadi ya, Active Data Guard.
seperti halnya teknologi apapun, versi terbaru selalu yang paling aman. Ini karena pengembang mengevaluasi masalah keamanan masa lalu. Jadi masalah-masalah keamanan di versi-versi sebelumnya itu sudah dievaluasi dan dibenahi di versi 19Y ini. Jadi tingkat keamanan di 19Y ini tentunya lebih baik dari versi-versi sebelumnya. Dengan begitu kita sebagai pengguna itu akan lebih aman dan tenang ketika menggunakan versi Oracle Database yang terbaru, karena sudah tingkat keamanannya itu ditingkatkan lagi, mengevaluasi dari kesalahan-kesalahan di versi Oracle sebelumnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mungkin bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.